Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Ardiansyah dengan NPM atau NIM 2430401110. Nah, jadi pada kesempatan kali ini dalam video ini saya pribadi akan menjelaskan tentang salah satu pengujian perangkat lunak, yaitu smoke testing. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar atau konsep penting tentang pengetahuan apa itu smoke testing, dan saya akan menjelaskannya secara singkat, padat, dan insya Allah tentunya jelas ya. Dan nanti juga setelah ada penjelasan, kita akan langsung menerapkan pada studi kasus nyata, dan saya di sini akan mengambil studi kasus pengujian smoke testing ini pada sebuah web kampus kita ya, tepatnya pada bagian login. Nah, kenapa sih harus pada bagian login gitu ya? Nah, jadi karena login ini adalah merupakan salah satu fitur penting dalam sebuah website. Tentunya kalau ada login, pasti login itu adalah salah satu fitur penting, yang dimana login itu menyimpan semua data kita ya, database kita, untuk bisa mengakses sebuah website tersebut. Nah, kalau kalau bagian login aja bermasalah gitu, otomatis kan fitur-fitur lain tidak bisa kita akses gitu kan, tidak bisa kita gunakan. Nah, jadi itu alasan saya kenapa mengambil halaman login ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian atau konsep dasar dari smoke testing itu. Kita lanjut aja langsung. Yang pertama, apa sih? Kalian pasti bertanya kan. Di sini saya akan mengambil smoke testing. Kalian pasti nanya, apa sih smoke testing itu? Dan buat apa sih smoke testing itu? Nah, jadi si smoke testing adalah pengujian awal yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi utama berjalan atau tidak. Nah, jadi si smoke testing ini digunakan untuk memastikan fungsi awal ini berjalan atau tidak pada sebuah website atau aplikasi. Nah, jadi istilah si smoke testing ini diambil dalam dunia hardware. Flashback zaman dulu, si smoke testing ini kan diambil dari dunia hardware ya. Nah, jadi penerapan dalam dunia hardware ini simpelnya kayak gini. Kalau alat elektronik yang baru dinyalakan itu tidak mengeluarkan asap, nah berarti si alat elektronik tersebut aman untuk kita uji lebih lanjut gitu ya singkatnya. Kalau si alat elektronik tersebut dicolokin, contohnya tidak mengeluarkan asap atau tidak mengeluarkan bunyi yang aneh gitu, otomatis si alat elektronik tersebut bisa kita uji atau tes lebih lanjut gitu ya. Itu dalam dunia hardware si smoke testing itu. Nah, kita kan dalam dunia software. Nah, di dalam dunia software itu si smoke testing ini artinya aplikasi ini bisa dibuka, memastikan bahwa aplikasi ini bisa dibuka. Fitur-fitur utama yang dalam web atau aplikasi tersebut tentunya bisa dijalankan, dan si sistem ini tidak crash atau error fatal gitu ya, si smoke testing itu. Nah, jadi si smoke testing ini bukan untuk mencari bug ya, bukan untuk mencari bug detail, tapi hanya untuk memastikan bahwa si sistem ini cukup layak untuk diuji lebih dalam. Nah, gitu. Smoke testing bukan berarti kita mencari bug detail ya. Intinya smoke testing itu memastikan bahwa si sistem ini cukup layak untuk diuji lebih dalam. Nah, itu mungkin konsep dasar tadi yang saya jelaskan, konsep dasar atau pengetahuan singkat secara umum yang mudah dipahami dari smoke testing tersebut. Selanjutnya langsung aja kita menerapkan ke dalam studi kasusnya, biar kalian bisa enak ya, enjoy memahaminya kalau ada studi kasus nyatanya. Nah, tadi saya kan akan mengambil halaman login. Kenapa sih login ini perlu untuk saya lakukan smoke testing? Nah, jadi pada website kampus, login ini termasuk fitur inti ya. Biasanya kalau ada login di web ataupun aplikasi, si login ini merupakan fitur inti dari web atau aplikasi mereka ya. Nah, jadi jika si aplikasi atau website tanpa login, otomatis mahasiswa tidak bisa mengakses dashboard kan kalau pada web ini.
otomatis tidak bisa mengambil web dashboard, tidak bisa melihat nilai, tidak bisa melihat jadwal, dan tidak bisa juga mengisi KRS dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi maka dari itu si login ini sangat cocok untuk dijadikan sebuah objek smoke testing untuk saya, karena jika login gagal, otomatis fitur lain juga akan dihentikan terlebih dahulu. Jika login gagal, si pengujian atau pengetesan ini dalam fitur lain otomatis dihentikan dulu. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang smoke testing. Tanpa berbasa-basi, lanjut aja ya. Sekarang kita lakukan pengetesan pada web kampus kita ini. Nah, ini ada sebuah website yang dibuat untuk membantu para mahasiswa atau pelajar agar bisa mengakses seperti melihat jadwal, mengisi KRS, melihat nilai dan sebagainya. Nama sistem di sini adalah Edling, nama websitenya ya. Ini adalah bagian halaman utama pas kita mengakses Edling ini ya. Nah, setelah diakses si web Edling ini, dia memunculkan sebuah format atau halaman login to Edling. Di sini bisa menggunakan akun Siakad atau sistem akademik, dan juga bisa melewati akun Google ya. Nah, karena saya sudah punya, saya akan mencoba langsung login menggunakan akun yang benar ya. Akun yang benar terlebih dahulu. Nah, ini email addressnya udah saya isi dan passwordnya juga udah saya isi. Lalu kita coba untuk login ya. Nah, itu tadi halaman login udah kita akses menggunakan akun yang valid atau kita bisa sebut benar ya. Setelah dia mengakses login tersebut, maka si sistem website ini langsung menunjukkan ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini ada beranda, timeline atau berita, obrolan, jelajah, dan segala macamnya ya. Nah, itu merupakan salah satu tes smoke testing tadi ya, untuk mengecek bahwa si fitur ini berjalan sesuai skenario nya gitu ya. Bukan untuk mencari bug, tapi memastikan bahwa si sistem ini berjalan dengan benar. Nah, tadi itu barusan memasukkan data yang benar ya, yang valid. Selanjutnya di sini saya akan mencoba memasukkan data login tersebut dengan yang salah. Emailnya kita gunakan yang benar, tapi passwordnya kita coba acak aja ya. Nah, ini di bagian login ini saya coba memasukkan email addressnya benar, tetapi passwordnya salah. Apa sih reaksi sistem si website ini? Nah, di sini kita menjalankan smoke testing tersebut ya. Pengujian yang dilakukan secara singkat untuk memastikan bahwa sebuah website atau sistem tersebut berjalan dengan apa yang seharusnya dijalankan ya, bukan mencari bug ataupun sebagainya ya. Ini emailnya udah bener tapi passwordnya salah. Kita coba lakukan login. Nah, setelah melakukan login, muncul sebuah notifikasi bahwa please check your email and password. Nah, berarti si sistem atau website ini benar ya, udah berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Jikalau password atau emailnya salah, memunculkan sebuah notifikasinya, tolong cek kembali email dan password Anda. Jadi si notif tersebut untuk memastikan bahwa benar nggak sih
bener ini teh password atau emailnya udah bener enggak gitu, soalnya di sistem belum terdeteksi gitu ya si database-nya, berarti salah otomatis. Nah jika salah memunculkan sebuah notif gitu smoke testingnya. Kemudian kita coba tes juga selanjutnya menggunakan password yang benar tetapi email yang salah. Kita gunakan email yang salah. Nah, di sini dilakukan sebuah pengetesan dengan email address-nya yang salah tetapi passwordnya benar. Apakah dia bisa login atau malah masuk gitu ya. Kita coba. Nah, berarti benar ini sistemnya udah berjalan sesuai dengan apa yang harus dijalankan gitu. Seperti itu smoke testing tuh untuk memastikan bahwa sebuah sistem atau web tersebut berjalan dengan seharusnya. Ya, smoke testing itu kayak gitu. Bukan kita harus mencari bug, mencari kesalahan yang lain-lain gitu ya. Tapi smoke testing itu pengetesan smoke sesuai katanya smoke atau asap. Jadi pengetesan sekilas untuk memastikan bahwa sebuah fitur atau sistem ini berjalan dengan benar gitu ya. Nah ini pengetesannya menggunakan email yang salah dan password yang benar, memunculkan notif karena si emailnya salah. Kita coba lagi kalau emailnya benar, passwordnya benar, apakah setelah dilakukan 2 kali password salah terus kita memasukkan yang benar, apakah dia akan masuk atau malah terbawa gitu yang tadi salah. Nah barusan passwordnya benar dan si emailnya juga benar, maka langsung masuk ya ke website atau sistem ininya, berarti udah valid gitu. Smoke testing udah dijalankan untuk mengecek sebuah fitur login ini di halaman login ini untuk memastikan si login ini benar, berjalan dengan benar gitu ya. Kan si login ini lumayan krusial ya, si halaman yang lumayan krusial. Bisa jadi orang memasukkan email atau password yang salah tetapi malah masuk gitu ke dashboardnya, kan bahaya kalau gitu ya. Nah setelah kita melakukan atau mempraktekkan langsung pada studi kasus nyata pada web tadi, menurut kalian nih, setelah memahami bahwa smoke testing itu kayak gitu, pengertiannya kayak gitu, pengujiannya, contoh pengujiannya kayak gitu, menurut kalian kalau halaman login saja tidak bisa dibuka, menurut kalian perlu nggak sih lanjut untuk pengujian di fitur lainnya atau tidak? Menurut kalian kayak gimana tuh? Boleh nanti di komen-komen saja di kolom komentar di fitur yang tadi ya. Nah menurut kalian kalau login berhasil tapi dashboard tidak muncul tuh, apakah menurut kalian ini termasuk lolos pada smoke testing? Jadi login berhasil, tetapi si dashboardnya nggak muncul atau blank aja. Nah gimana tuh menurut kalian, apakah ini termasuk atau lolos dalam pengujian smoke testing? Boleh dibantu komen saja ya. Nah satu lagi nih, menurut kalian error login seperti tadi ya termasuk sebuah kegagalan atau masih lolos dalam tahap smoke testing tadi? Contoh yang username atau passwordnya disalahin terus memunculkan notif bahwa harus mengecek kembali email atau password tersebut. Menurut kalian notif tadi termasuk kesalahan atau error yang dilakukan smoke testing, dan si notif tadi termasuk error atau lolos dalam tahap smoke testing? Nah gitu, menurut kalian kalau error kayak tadi tuh lolos gak sih pengujian smoke testing ini? Nah gitu, boleh dibantu jawab kalau yang ingin menjawab ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Kalau ingin menjawab boleh di komen aja di kolom komentar ini ya kawan-kawan. Oke, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi kan udah pengertian smoke testingnya, konsep dasar smoke testingnya, dan pengujian langsung pada smoke testingnya. Selanjutnya kalian pasti juga ada yang bertanya gitu ya, kapan sih smoke testing ini dianggap gagal? Nah jadi si smoke testing dianggap gagal jika pertama
aplikasi tentunya tidak bisa dibuka. Ini pasti ini dianggap gagal. Kenapa? Ya aplikasi kan nggak bisa dibuka. Ya kita mau melanjutkan ke tahap atau fitur lainnya kayak gimana, sedangkan aplikasi aja nggak bisa dibuka gitu. Itu yang pertama yang kita anggap gagal, yang smoke testing anggap gagal. Selanjutnya fitur login tadi tidak bisa diproses sama sekali. Kayak gimana sih yang nggak bisa diproses sama sekali gitu? Contoh yang tadi login, username kita masukkan benar, password kita masukkan benar, tapi ketika kita mengklik login tersebut buffering tuh terus, nggak bisa diproses, dia nggak bisa masuk ke dashboard. Nah itu kita anggap gagal, berarti itu termasuk kesalahan sistem atau error. Yang paling penting, yang penting ini selanjutnya, sistem langsung error atau crash. Contohnya memasukkan username dengan benar, password dengan benar, ketika kita mengklik login nggak ada buffering apapun, langsung crash aja gitu ya, nggak bisa diakses apapun, blank gitu tiba-tiba, padahal login dan username pernah bener, nggak bisa masuk ke halaman dashboard. Itu berarti crash atau kegagalan sistem, error gitu ya. Nah jadi jika si smoke testing gagal, maka pengujian lain seperti unit testing atau sistem testing sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai si masalah utama ini diperbaiki. Nah jadi si pengujian tadi gagal, lebih baiknya ya si unit testing atau sistem testing dan selanjutnya ditunda terlebih dahulu sampai si masalah utama ini diperbaiki gitu ya. Tadi pengertian dari smoke testing, praktek langsung untuk pengujian smoke testing dan lain-lainnya udah kita laksanakan. Nah oke. Berdasarkan contoh penerapan tadi dari smoke testing tersebut dan materi tadi juga, dapat kita simpulkan bahwa si smoke testing ini merupakan tahap pengujian awal yang sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Nah jadi melalui smoke testing ini, tim pengembang atau pengembang dapat mengetahui apakah fungsi utama aplikasi sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah dengan smoke testing ini, tim pengembang dapat memahami apakah fungsi utama dari sebuah aplikasi ini sudah berjalan dengan baik atau belum, tanpa harus melakukan pengujian yang lebih kompleks dan juga pastinya memakan waktu. Nah pada studi kasus website tadi yang telah kita praktekkan dan contohkan, sebuah fitur login ini menjadi fokus utama dalam tahap smoke testing kita tadi. Kenapa sih tahap utama jadi fokus utama dalam penerapan smoke testing tadi? Karena fitur login ini merupakan gerbang awal atau pintu dasar untuk mengakses seluruh fitur sistem seperti dashboard, lihat jadwal, mengisi KRS, melihat nilai, dan informasi akademik lainnya. Nah jadi si login ini merupakan pintu utama. Kalau dalam rumah itu pintu utama agar kita bisa mengakses dalaman rumahnya ya, seperti kamar tidur dan sebagainya. Si login ini merupakan si pintu utamanya atau gerbang utamanya untuk kita bisa masuk ke dalam gitu. Nah dari hasil pengujian tadi ya, dari pengujian yang kita lakukan tadi, dapat dilihat bahwa selama halaman login dapat diakses, proses login dapat dijalankan, serta sistem tidak mengalami error fatal atau crash, maka si aplikasi tersebut masih dapat dikatakan lolos smoke testing. Nah, jika si sistem belum melakukan crash, error fatal ya, dan masih dapat dijalankan, bisa kita katakan, bisa smoke testing berikan jawaban bahwa si sistem tersebut dapat dikatakan lolos pengujian smoke testing, meskipun terdapat pesan error kayak username kayak tadi, pesan error kayak username yang salah tadi kita masukkan ya.
Nah, itu dapat smoke testing katakan bahwa itu lolos pengujian smoke testing. Kenapa bisa lolos? Kan itu error katanya. Nah, jadi pada kondisi tertentu seperti kesalahan input data, username atau password salah, dan memunculkan sebuah notifikasinya dia bilang please check your email and password. Tolong cek email dan password apakah benar atau salah, itu bisa dikatakan lolos. Kenapa lolos? Karena kan kita memasukkan data yang salah. Nah, sistem memunculkan notifikasi bahwa si username atau password ini salah. Nah, itu merupakan sebuah skenario dari sebuah sistem. Jika username password salah, maka memunculkan notif. Nah, itu disebutnya lolos pengujian sistem lolos pengujian smoke testing ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa smoke testing tidak ditujukan untuk mencari kesalahan atau bug secara detail ya, melainkan si smoke testing ini memastikan bahwa sistem berada dalam kondisi dasar yang stabil, layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya ya, tahap pengujian berikutnya di fitur-fitur lainnya yang lebih kompleks seperti integration testing ataupun system testing. Nah, jadi sisi smoke testing ini adalah pengujian awal yang dilakukan untuk mengecek bahwa si sistem atau website ini dapat berjalan dengan baik gitu, sebelum kita lakukan pengujian yang lebih kompleks selanjutnya seperti integration testing ataupun system testing. Nah, dengan menerapkan smoke testing sejak awal, tim pengembang dapat menghemat waktu dan sumber daya. Kenapa? Karena masalah besar dapat terdeteksi lebih cepat sebelum berdampak ke fitur-fitur lainnya. Nah, oleh karena itu, si smoke testing ini dapat disimpulkan sebagai langkah awal yang sederhana namun krusial. Dapat disimpulkan bahwa langkah awal yang sederhana namun krusial, khususnya pada sistem penting seperti web kampus dan lain-lainnya, di mana kestabilan fitur utama sangat amat penting dan berpengaruh terhadap pengalaman user atau pengguna gitu. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari smoke testingnya ya. Kita udah melakukan pengujian juga ya, pengujian secara langsung pada studi kasus nyata. Saya udah menjelaskan juga tentang apa itu smoke testing, konsep dasarnya, dan awal mula penyebutan smoke testing itu. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika ada pertanyaan tentang smoke testing bisa komen aja di bawah. Nanti saya bisa bantu jelaskan ya. Saya bisa bantu jawab dari pertanyaan teman-teman yang masih bingung. Semoga materinya dapat dipahami, semoga materinya dapat tersampaikan dengan baik dan enak ya untuk kaliannya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas salah kata atau salah pengecapan dan lain-lainnya ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang udah menonton, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Mungkin cukup sekian ya. Saya Lutfi Ardiansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.